Baiklah, kita masuk ke manajemen risiko pertemuan 14. Masalah atau problem waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini, dan penanganan ke depannya dilakukan oleh manajemen krisis atau operasional khusus. Sementara resiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan kejadiannya pada saat yang nanti apakah akan benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko: 1 efek, 2 ketidakpastian, dan sasaran. Resiko menurut kamus, resiko adalah kemungkinan atau kerugian atau kecelakaan. Manajemen risiko mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Manajemen risiko adalah manajemen risiko. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah: 1. Memperkuat analisis dan pencapaian strategi perusahaan. 2. Memudahkan dalam mengambil keputusan. 3. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Perencanaan ada input, teknik, dan output. Identifikasi risiko sama input, teknik, dan output. Bisa dilihat. Resiko negatif dan resiko positif. Resiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana resiko tersebut dapat menghambat proyek. Resiko positif adalah resiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang. Strategi risiko negatif avoid itu menghindari risiko yang melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko yang merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko, atau mengundurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer adalah pemindahan risiko masyarakat. Risiko mensyaratkan pergantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Multi-case pengurangan adalah pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif itu exploit, strategi untuk memastikan bahwa kesempatan risiko positif dapat direalisasi. Share atau alokasi kepemilikan terhadap pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik untuk menangkap peluang manfaat proyek. Enchase atau memodifikasi ukuran. Perencanaan manajemen risiko. Output dokumen rencana pengelolaan risiko. Berisi prosedur untuk pengelolaan risiko sepanjang proyek. Isi dokumen. Rencana kontingensi. Rencana kontingensi adalah yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Fallback plan, rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Risiko pasar. Kategori risiko ada risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Risk breakdown struktur. Gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi atau mengkategorikan risiko. Proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek itu alat bantu untuk identifikasi risiko. Identifikasi risiko. Proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk identifikasi. Brainstorming. Membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik Delphi digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview adalah sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging.
SWOT adalah Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats, membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Risk Register, dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel risk event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Contoh risk register. Matriks probabilitas adalah matriks probabilitas yang berisi gambaran atau kemungkinan terjadi sebuah risiko dipasangkan dengan dari data risiko. Decision tree dan expected monetary value. Decision tree adalah diagram yang menganalisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Tahapan menghitung estimated monetary value. 1. Memasukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko. 2. Memasukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. Dan 3. Kalikan nomor 1 dengan nomor 2. Untuk risiko positif dan opportunity, nilai MF adalah positif. Untuk risiko negatif, nilai MF adalah negatif. Contoh kasus sebagai berikut. Strategi respon terhadap risiko negatif. Risk avoidance adalah mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Risk reduction adalah menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dan kejadiannya lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Risk transfer, strategi respon terhadap risiko negatif. Risk transfer adalah mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Strategi respon terhadap risiko negatif. Eksploitasi risiko adalah memastikan semua hal yang telah dipersiapkan agar probabilitas terjadi risiko positif dapat meningkat. Strategi respon terhadap risiko positif. Eksploitasi risiko adalah memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitasnya terjadi risiko positif dapat meningkat. Meningkatkan risiko. Usaha yang dilakukan agar positif dapat terjadi. Menerima risiko adalah menerima risiko positif yang sudah terjadi. Risiko residual. Risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset atau barang dalam gudang, risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm CCTV dalam gedung tersebut. Risiko yang tetap ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Baiklah, itu materi ke-14. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.